Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 Oktober. Kita akan baca dari 1670 dan 1683. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1670. Paskah 17 April 1938. Dalam misa, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Ia telah berkenan menebus kita. Juga karena Ia sudah memberi kita karunia yang paling besar di antara segala karunia, yakni kasih-Nya dalam komuni kudus. Artinya, dirinya sendiri. Pada saat itu, aku direnggut ke pangkuan Tritunggal yang Maha Kudus, dan aku tenggelam di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat-saat ini hampir tidak dapat dilukiskan. 1683. Tulislah demi manfaat bagi jiwa kaum religius bahwa hatiku sangat senang datang kepada mereka dalam komuni kudus. Tetapi kalau ada orang lain di dalam hati itu, aku tidak tahan dan aku akan cepat meninggalkan hati itu sambil membawa serta semua karunia dan rahmat yang telah kusiapkan bagi jiwa itu. Jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Sesudah beberapa waktu, barulah ia akan merasakan kehampaan batin dan ketidakpuasan. Oh, kalau saja kemudian ia berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya, dan aku akan memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Tetapi tanpa kesadaran dan persetujuannya, aku tidak dapat menjadi penguasa hatinya. Tanggal 28 Oktober. Bicara terjadi pada tanggal 17 April 1938, yaitu pada Paskah. Dalam misa, aku bersyukur karena Ia, Tuhan, menebus kita. Dan Tuhan memberi karunia paling besar. Karunia di atas karunia, yaitu kasih-Nya dalam komuni kudus. Dia, Yesus, memberikan dirinya dalam komuni kudus. Dikatakan di 1683, demi manfaat bagi jiwa kaum religius, bahwa hatiku sangat senang datang pada mereka dalam komuni kudus. Di sini Yesus juga memberikan satu konfirmasi bahwa Dia, Yesus, sangat senang masuk ke dalam jiwa para imam, para kaum religius dalam komuni kudus. Tapi kalau ada orang lain di dalam hati itu, jadi hati, walaupun kita bilang kita siap menerima Tuhan, kita siap mengikuti perayaan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus, tapi di sini Yesus katakan, tapi kalau ada orang lain di dalam hati itu, jadi hati itu belum bersih, ada yang lain di dalam hati itu, Yesus katakan, aku tidak tahan. Dan aku akan cepat meninggalkan hati itu. Sama ya, seperti kalau kita misalnya masuk ke satu tempat, tempatnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita bayangkan, pasti kita pengen cepat-cepat pergi juga dari tempat itu. Merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa kotor, merasa ya banyak hal yang membuat kita nggak betah di situ, mau cepat-cepat pergi. Begitu pula dengan Yesus di sini cerita Dia sangat rindu masuk ke dalam hati para kaum religius, tapi begitu masuk, kalau di situ ada orang lain, ada tamu lain, ada sesuatu yang lain, nggak murni, nggak bersih, Dia bilang Dia nggak tahan. Dan akan cepat meninggalkan hati itu. Sambil
membawa serta semua karunia dan rahmat yang telah kusiapkan bagi jiwa itu. Jadi kalau kita baca dari diary, juga dari pembahasan beberapa hari yang lalu ya, Yesus katakan waktu dia masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, melalui komuni kudus, dia banyak membawa rahmat. Di tangannya itu banyak rahmat yang dia bawa untuk jiwa tersebut. Tapi kalau di dalamnya ada orang lain, Yesus nggak bakal lama-lama di sana, dia akan segera pergi dan membawa semua karunia yang harusnya dia mau serahkan kepada jiwa tersebut. Jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Ini jadi satu warning buat kita ya, satu peringatan juga buat kita semua. Pada waktu Yesus meninggalkan kita karena di dalam hati kita ada orang lain, ada sesuatu yang lain, enggak bersih, enggak murni, enggak membuat Yesus nyaman di dalam hati kita. Sebabnya macam-macam. Bisa kita menyembah berhala, bisa kita ada dendam, ada marah, ada benci, ada iri, ada kesombongan, ada sesuatu yang lain di dalam hati kita. Yesus nggak bakal bisa tahan lama di dalam hati kita. Nah, yang hari ini Yesus mau tekankan, mau kasih tahu ke kita semua bahwa jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Kita merasa kita sudah terima Tuhan, kita terima komuni, Tuhan ada di dalam hati saya. Padahal Yesus bilang, aku pergi tanpa jiwa itu sadar aku pergi. Sesudah beberapa waktu, barulah ia akan merasakan kehampaan batin dan ketidakpuasan. Baru beberapa saat kemudian, mungkin dalam hidupnya ya, contoh yang gampang aja sederhana. Pergi ke gereja, menerima komuni, ada Yesus dalam hati saya. Begitu keluar dari gereja, mau cepat-cepat pergi, ternyata di depan mobil misalnya ada mobil yang menghalangi. Dan yang punya mobil enggak datang-datang. Mau didorong juga enggak bisa karena masuk gigi. Jadi mau enggak mau harus tunggu sampai yang punya mobil itu datang. Jadi udah ada kekesalan ya, udah kesel, pengen cepet jalan, ada urusan, sudah janji, jadi banyak hal berkecamuk dalam hati. Begitu melihat si pengemudi mobil yang di depan itu datang, mungkin bawaannya udah pengen marah ya. Kok lama? Saya mau cepet-cepet. Jadi sifatnya menegur. Yang punya mobil di depan nggak merasa suka hati dia ditegur. Dia marah lagi. Kenapa parkir di belakang mobil saya? Kamu kan tahu saya ini pengurus dan seterusnya. Jadi nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau merasa bersalah. Semuanya merasa benar. Pada saat itu mungkin Yesus sudah tidak ada di dalam hati orang-orang tersebut. Karena kalau Yesus ada di sana pasti ada damai, ada sukacita, ada toleransi, ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati. Itu nggak ada semua. Setelah beberapa waktu kemudian dia baru sadar, merasakan kehampaan batin dan ketidakpuasan. Setelah dia evaluasi lagi, dia pikir lagi, saya baru nyambut Tuhan. Kok saya kesel, kok saya nggak sabaran, kok saya marah-marah. Mungkin yang pengemudi satu lagi juga berpikir seperti itu. Mula-mula dia kesel. Saya kan bukannya berlama-lama di gereja, tapi karena saya harus menyelesaikan ini itu segala macam. Saya kan tugas menghitung uang kolekte dan lain-lain ya, nggak mau disalahkan. Tapi kalau setelah dia evaluasi lagi di rumah, dia merasa kok ke gereja bukan menerima kenyamanan, kedamaian, kok malah ribut. Selama dia mempertahankan bahwa dia benar, dia akan terus ada di dalam ketidakpuasan. Tapi kalau akhirnya dia bisa berpikir bahwa ya saya salah juga. Kalau saya sudah tahu saya pulang akan agak terlambat, harusnya saya parkir jangan di depan.
harusnya parkir di belakang atau di pinggir supaya tidak mengganggu orang lain yang mau keluar. Dan kalau memang saya harus parkir di depan, harusnya saya jangan masuk gigi sehingga mobil itu tetap bisa didorong sehingga bagian orang di belakang saya tetap bisa keluar. Jadi kalau sudah bisa merasakan seperti itu, maka itulah yang Tuhan kehendaki. Ada Tuhan, ada kerendahan hati, ada toleransi, ada maklum dan berpikir untuk kepentingan orang lain, bukan berpikir untuk kepentingan saya. Jadi kalau kita masih berpikirnya untuk saya, kepentingan saya betul, dia salah, ya mungkin buat kita udah mulai harus waspada. Seperti yang Yesus bilang, jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Oh, kalau saja kemudian ia berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya. Ini kembali lagi kata-kata Yesus tentang kaum religius, ya, para imam, biarawan, biarawati yang memang dipilih oleh Tuhan secara spesial. Mereka adalah permata-permata Tuhan. Sehingga dikatakan kalau saja kemudian mereka berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya. Karena masih terdiri dari daging, karena masih manusia ya, tetap aja mungkin ada di antara para imam yang iri. Kenapa dia terkenal? Kenapa saya enggak? Khotbah saya lebih bagus, tapi kok dia lebih terkenal? Atau ada lagi yang berkomentar, khotbahnya kosong, cuma bercanda-bercanda aja, ketawa-ketawa, umat senang. Tapi setelah pulang, ditanya tadi khotbah apa? Umat juga bingung, nggak bisa jawab karena ya memang hanya gurau bercanda ya, ada yang seperti itu. Ada juga barangkali yang masih secara materi ya, masih mengikat dia. Kalau melihat barang bagus, punya umatnya, Romo ini katakan pulpen itu bagus. Atau pernah ketemu lagi, itu cincinnya bagus. Nah terus reaksi si umat, ada yang bilang, oh iya Romo ini saya dikasih, terima kasih, bagus, memang. Tapi ada yang umat jadi, oh Romo mau. Karena dia pikir kalau Romo mau apa salahnya, dia kasihlah pulpen tersebut kepada si Romo. Toh dia juga bisa beli lagi dan dia juga merasa senang bisa menyenangkan hati Romo. Tapi melalui kejadian tersebut, Romo itu berpikir, ih gampang ya minta ya. Nanti lain kali lihat yang pakai cincin, dia bilang lagi, cincinnya bagus. Kalau yang punya cincinnya kasih cincin, urusannya selesai. Tapi kalau yang punya cincinnya enggak kasih cincin, mungkin si Romo bisa kecewa karena harapannya enggak tercapai. Nah, ini yang dikatakan ada orang lain dalam hati. Mungkin jadi marah, mungkin jadi kecewa ya. Nah, tapi Yesus bilang, kalau dia berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya. Dan aku akan memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Jadi kita datang pada Tuhan dengan segala macam hati, isi hati kita ya. Persembahkan kepada Tuhan karena Tuhan akan membersihkan hatinya dan aku akan memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Itu yang ditawarkan oleh Tuhan. Tapi ada satu pesan khusus yang Tuhan katakan. Tapi tanpa kesadaran dan persetujuannya, aku tidak dapat menjadi penguasa hatinya. Yesus bisa lakukan apa saja. Tapi terakhir dia katakan tanpa kesadaran dan persetujuannya. Jadi kalau kita punya hati ya, Tuhan akan bisa bersihkan, Tuhan akan kasih kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Tapi Tuhan butuh satu, butuh kesadaran dari orang itu. Butuh persetujuan dari orang itu supaya Yesus bisa menjadi penguasa hatinya.
Nah, kalau kita enggak memberikan persetujuan kepada Yesus untuk membersihkan hati kita, ya hati kita akan terus diisi dengan hal-hal yang enggak berkenan pada Tuhan. Contoh ya, soal sakit hati, soal benci, soal enggak bisa ampuni. Kalau tetap kita pegang, kita enggak kasih ke Tuhan, enggak minta Tuhan bersihkan, Tuhan enggak bisa apa-apa juga. Itu akan ada terus di dalam hati kita, dan karena ada tamu, ada orang lain, ada kebencian, ada kemarahan, ada iri, ada dengki, ada dendam, Tuhan akan masuk sebentar dan kemudian keluar lagi. Bahkan bukan hanya masuk dan keluar, dia membawa semua rahmat yang tadinya dia mau berikan kepada kita. Nah, ini sedikit cerita. Ada seseorang yang merasa bahwa yang dia lakukan itu sudah benar. Ya. Tapi setiap orang kan punya atasan. Kalau atasannya melihat bahwa dia enggak benar, maka atasannya menegur dia. Yang kamu lakukan selama ini tidak benar. Maka harap kembali ke jalan Tuhan. Ya. Tapi ada yang bisa terima, tapi ada juga yang enggak bisa terima karena dia bilang, enggak, saya betul. Bahkan setelah ditegur oleh atasannya pun dia tetap merasa saya benar, saya betul. Nah, kalau bicara dari sisi hierarki, para kaum religius itu sebetulnya ada kaul kemiskinan, kaul ketaatan, ya, ada kaul kemurnian, ya. Nah, salah satu contoh, saya punya teman, dia masuk ke biara sekolah ya, untuk menjadi seorang romo, seorang pastor. Tapi di tengah perjalanan sepertinya ada sesuatu permasalahan di mana dia mau pulang ke rumahnya karena ayahnya sakit keras dan meninggal. Menurut cerita dia, memang dia sudah dikasih izin pulang pada waktu ayahnya sakit. Setelah dia menengok ayahnya, dia pulang lagi. Dan nggak lama kemudian dia dengar kabar bahwa ayahnya meninggal. Dia sebagai seorang anak mau pulang lagi, mau melihat ayahnya yang sudah meninggal. Tapi ternyata di kongregasinya ada satu aturan di mana karena dia sudah izin, sudah pergi satu kali, dalam waktu tertentu udah nggak boleh izin lagi. Nah, dalam hal ini kongregasi tersebut lebih mengutamakan pada ketaatan. Sedangkan si teman saya ini merasa, ini saat terakhir saya lihat papa saya. Kalau nggak lihat dia, ya mungkin ada kesedihan, ada kemarahan, ada akhirnya dia berontak, dia tetap pulang untuk melihat papahnya yang sudah meninggal. Nah, kalau dilihat dalam hal ini, ada kaul ketaatan yang dia langgar, tidak taat pada pimpinan. Begitu pula dengan banyak romo yang kita tahu sekarang ya. Ada beberapa yang diekskomunikasi, yang lepas jubah. Itu pasti ada sesuatu, kalau bicara salah tidak salah, kita awam nggak tahu ya. Tapi kalau sampai atasannya memberikan surat teguran, sampai memberikan warning, pasti ada sesuatu yang salah. Salahnya mungkin bukan dari sudut pandang kita, tapi mungkin melanggar kaul-kaul tadi. Kaul ketaatan, kaul kemurnian, kaul kemiskinan ya. Saya nggak tahu, tapi artinya buat kita semua yang awam, kebetulan yang awam, mari kita perbanyak berdoa buat mereka. Karena sekolah jadi romo itu kan panjang. Dalam tanda kutip biayanya mahal juga. Jadi jangan sampai dalam perjalanan hidup mereka jatuh. Mari kita awam yang berdoa. Menghormati mereka, oke. Mensupport kebutuhan mereka, oke. Tapi jangan memanjakan. Nah, ini yang
sebetulnya agak-agak bahaya yang membuat akhirnya terjadi banyak masalah ya. Saya harap melalui renungan ini kita tahu bahwa Yesus sangat peduli kepada jiwa kaum religius. Dan dikatakan hatiku sangat senang datang pada mereka dalam komuni kudus. Jadi kalau sampai ada yang lepas jubah, sampai ada yang diekskomunikasi, pasti Yesus juga sangat sedih. Karena permata-permatanya enggak seperti yang Yesus harapkan. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas renungan pada hari ini, di mana kami juga banyak dapat masukan daripada-Mu ya Tuhan, melalui percakapan Yesus dengan Suster Faustina. Yesus sangat ingin rindu masuk ke dalam jiwa kami, membawa segala macam rahmat, tapi sering kami yang tidak siap, sering hati kami yang masih penuh dengan hal-hal yang gak berkenan kepadamu. Oleh sebab itu, pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, biar Engkau saja yang menjadi penguasa dalam hati kami, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepadamu. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk para imam, para kaum religius, permata hati-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga tetap setia ada di jalan-Mu Tuhan. Engkau sudah memilih mereka, Engkau sudah memanggil mereka, Engkau memberkati mereka dengan rahmat-rahmat yang luar biasa sebagai wakil-wakil-Mu yang ada di antara kami semua. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala godaan, dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu, sehingga mereka juga bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi gembala dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. agar jiwa